Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas ya apa aja tiga hal temuan kami di lapangan yang menentukan keberhasilan dari sebuah proses sales, dan kami sudah memberikan kepada Anda super sales funnel map ya, atau funnel planner map ya. Nah, kali ini di video ini seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan menjelaskan 14 komponen yang ada di Funnel Planner, yang mungkin kalau jika Anda belum mendownload ya Funnel Planner-nya, silahkan download, ada tombolnya di bawah video ini, silahkan dicek ya. Jadi jika belum di-download silahkan download dulu, baru kita maju sama-sama, dan saran saya di-print dulu ya malah ya. Jadi sebelum Anda lanjut video ini silahkan di-print dulu, di-pause, di-print, atau ya gunakan tablet lah atau sesuatu yang dimana Anda bisa mencoret-coret map tersebut ya, Funnel Planner tersebut. Oke? Nah, ini dia untuk mereminder Anda, kalau belum download silahkan download. Ini nanti seperti ini mapnya kira-kira ya. Yang pertama tentu saja yang harus Anda tuliskan pertama kali adalah judul yang bisa Anda tandai dengan mudah atau Anda ingat dengan mudah, ini funnel untuk apa ya. Karena nanti ide dasarnya adalah Anda membuat sebanyak mungkin funnel atau sebanyak mungkin model funnel yang Anda bisa, sebanyak mungkin plan yang Anda bisa. Ide dasar seperti itu. Nah, membuat perencanaan sebuah funnel ya, buat saya apapun itu selalu harus dimulai dari dua komponen. Yang pertama adalah customer segment ya. Yang kedua adalah value proposition. Jadi dari kanan dulu yang customer segment, baru value proposition ya. Jadi customer segment adalah siapa yang mau Anda datangkan, dan value proposition adalah apa penawaran Anda kepada pasar Anda yang di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu pasar, yang di sebelah kiri itu penawaran ya. Nah, produk adalah bagian dari penawaran ya. Jadi penawaran bukan berarti produk. Ya, tolong dibedakan. Produk adalah ya produk apa yang Anda jual, sedangkan penawaran adalah bagaimana Anda menjualnya. Ada tiga komponen dalam sebuah penawaran dan ada tiga komponen dalam sebuah customer segment, ya. Nah, sebenarnya dua komponen ini itu saya adopsi dari yang namanya the value proposition canvas buatannya Strategizer. Sama, sebelah kanan ada customer segment, sebelah kiri ada value proposition, cuman dia di sini tidak jelas ya bagaimana mempertemukan keduanya. Dia hanya bikin aja gitu ya. Nah, jadi funnel planner ini akan memperjelas bagaimana bisa mempertemukan kedua ini. Oke? Nah, setelah Anda tahu segmennya apa, ya, dan kemudian penawaran Anda apa, oke, yang pertama harus Anda rencanakan adalah traffic. Nah, traffic itu sendiri ada 4 jenis, ada 4 komponen. Traffic untuk membangun awareness, traffic untuk akuisisi di box yang kedua di bawah ya. Yang ketiga adalah traffic untuk aktivasi atau activation, dan traffic untuk retention. Awareness ya, membangun awareness ya, biar orang aware, biar orang tahu ada Anda ya. Ini biasanya dalam dunia pemasaran sering disebut dengan yang namanya cold market. Nanti akan ada video khusus yang membahas cold market setelah ini ya. Lalu acquisition untuk mengakuisisi, biasanya mengakuisisi leads di sini ya. Di bawahnya ada activation, untuk ya activation ini aktivasi ya, bisa untuk jualan, untuk mengaktifasi, untuk tempat kontak atau bertemunya si pelanggan dengan produk Anda, biasanya di sales page ya. Terus ada retention untuk mempertahankan. Nah, jadi masing-masing itu beda teknik mendatangkan trafficnya. Membangun awareness itu tentu saja menggunakan teknik traffic yang beda dengan membangun acquisition dan seterusnya ya. Yang nanti akan kita bahas di video keempat kalau tidak salah ya. Jadi ini video kedua, Anda pahamin dulu apa itu sales funnel planner ini ya. Jadi Anda bisa coret-coret langsung di planner Anda, nanti jangan takut fotokopi yang banyak aja ya, atau di print yang banyak ya. Anda bisa coret-coret di sini untuk penjelasan Anda sendiri ya, ini apa. Nah, di kolom kedua itu ada lender ya, sebenarnya landing page. Nah, jadi traffic ini Anda bawa kemana ya. Ada 4 komponen juga. Yang pertama adalah konten. Biasa untuk membangun awareness menggunakan konten. Nah, lender ini tidak harus landing page ya. Lender ini bisa apa aja. Banyak hal yang bisa menggantikan sebuah halaman website untuk menjadi landing page ya. Profil Instagram itu bisa jadi landing page, mengganti maksud saya. Terus video di YouTube, video di Facebook itu bisa menggantikan landing page. Direct ya, maksud saya direct ke YouTube, direct ke Facebook. Tapi tidak ada lender seperti landing page, itu kalau boleh saya bilang. Jadi kalau bisa ya, kalau Anda memang serius jualan, Anda harus punya landing page paling tidak ya. Lebih bagus lagi punya website ya. Nah, komponen pertama adalah konten, yang di bawahnya ada lead generation ya, bagaimana Anda membawa traffic terus menghasilkan leads, halaman apa yang membuat seorang menghasilkan leads. Yang ketiga ada sales page ya, jadi setelah dapat leads, sales page-nya seperti apa.
Yang terakhir ada back end offer. Jadi pada dasarnya untuk sebuah funnel itu ideal ya, ini idealnya minimal itu ada 4. Ya mungkin dalam perjalanannya pasti akan ada lebih ya, kami sendiri dikirim email itu landing page-nya ratusan ya. Tapi paling tidak Anda punya 4 lah ya. Satu untuk konten, menarik traffic yang dingin, membangun awareness. Yang kedua untuk lead generation, menghasilkan leads ya. Yang ketiga untuk sales page, untuk jualan jelas ini mungkin ya kemungkinan besar Anda sudah punya yang sales page mungkin ya. Ini yang landing page yang saat orang menyebut landing page di dalam dunia marketing online terutama di Indonesia, itu biasanya mereka maksud adalah sales page, padahal ada banyak sekali jenis landing page ya. Dan ada landing page khusus back end offer. Nah, kolom terakhir yang paling kiri itu aset. Setiap proses penjualan itu akan menghasilkan aset. Ya. Jadi dulu saya ingat banget nasihat guru saya pada saya itu tidak ada campaign yang gagal kalau kita bisa belajar dari campaign itu. Saya ulangi, tidak ada campaign yang gagal kalau kita bisa belajar dari campaign itu. Dan untuk mempelajari yang dimaksud belajar adalah membongkar aset yang didapat. Ya, asetnya itu biasa berupa ada 4 lagi ya, tapi kebanyakan sih asetnya juga termasuk yang nggak ada di map ini mungkin adalah data. Ya, kalau Anda paham aset apa yang Anda dapatkan dari sebuah campaign dan Anda bisa mempelajari data dari aset tersebut, maka saya ulangi, tidak ada yang namanya campaign yang gagal. Nah, aset juga ada 4 komponen, ada audience, ada leads, ada buyer, ada customer. Ya, audience ya setelah Anda bangun traffic, Anda kasih konten ke traffic itu, traffic ketemu sama konten, Anda kan punya audience, biasa bentuknya klik atau biasa bentuknya custom audience di Facebook Ads dan lain-lain. Ya. Nah, setelah dapat audience, Anda akuisisi, Anda dapat leads. Biasanya Anda dapat leads ini bisa seringnya berupa alamat email kalau di internet atau nomor WhatsApp, ya. Baru leads dikonversi jadi buyer, kemudian buyer jadi customer. Nah, buyer itu biasa orang baru transaksi pertama kali ya. Untuk konteks funnel planner ini, buyer adalah orang baru transaksi pertama kali, sedangkan customer yang sudah jadi pelanggan gitu loh ya. Untuk membedakan aja, ini hanya istilah, jangan terlalu dibahas. Intinya untuk memudahkan saya berkomunikasi pada Anda. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Setelah Anda tahu semua 14 komponen ini, bagaimana cara dasar menggunakannya? Kita akan bahas lebih detail itu di video selanjutnya, tapi saya akan kasih gambaran sedikit di sini. Nah, menurut MBA, kalau Anda kuliah MBA atau Anda baca buku-buku MBA, Master of Business Administration ya, saya berapa kali baca buku MBA, saya menemukan pola yang mirip. Jadi sales itu adalah moving through stages. Moving itu bergerak, through stages itu melalui tahapan-tahapan. Udah, itulah definisi sales. Karenanya di video sebelumnya saya katakan pada Anda, sales adalah proses yang sangat prosedural. Ada prosedurnya, step by step, ada stagesnya, ada langkah demi langkahnya. Nah, funnel planner akan memudahkan Anda memapping atau memetakan langkah demi langkah itu. Ya. Nah, ada beberapa stages di sini. Yang pertama, kalau Anda bergerak dari kanan ke kiri, itu namanya channel stages, di mana si customer yang paling kanan itu pindah-pindah channel untuk bisa menerima penawaran Anda, value proposition Anda. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke bawah, itu customer stages. Customer ini kan berubah tahapannya. Orang yang belum kenal siapa Anda dengan orang yang sudah kenal siapa Anda itu akan berada di state atau kondisi pikiran yang berbeda. Ya, lebih jelas nanti akan kita bahas di belakang. Jadi, kalau dia ke samping itu berpindah channel, ya, dari mungkin sumber trafficnya, ya misalnya Anda membangun awareness dengan SEO, berarti trafficnya datang dari search engine, kemudian pindah ke konten Anda, itu pindah channel. Ya, setelah dia baca, Anda dapat aset berupa audience dari hasil dia membaca itu. Kemudian Anda masukkan dia ke akuisisi, dia pindah channel lagi mungkin ke Facebook atau kemana, dan seterusnya. Jadi kalau dia kanan ke kiri, tadi ini ya, dia pindah channel, sedangkan dia dari atas ke bawah, dia pindah state berpikirnya. Jadi si customer ini sendiri pun ada stagesnya, ada tingkatannya, ada tahapan-tahapannya. Dari dia tidak tahu, dia jadi tahu, gitu ya. Dia tahu, dia jadi tertarik, tertarik menjadi leads. Leads itu kan bahasa definisi singkatnya adalah potensial buyer, ya. Dari dia potensial buyer, dia jadi buyer, dari lead jadi buyer ya, jadi pembeli, dari pembeli jadi customer, jadi pelanggan. Nah, customer sendiri itu ada tahapan-tahapannya. Jadi, lagi, sales adalah proses yang sangat prosedural. Ya, penjelasan tahapan-tahapannya akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Ya, tapi intinya, seringnya di map itu akan bergerak zigzag seperti ini. Ya, perhatikan yang warna biru itu saya menyebutnya cold audience. Ya,
dia belum tahu siapa Anda dan yang lain. Ya, terus dia aware sama artikel Anda, konten Anda. Dia menjadi audiens, baru dari audiens atau aset yang dihasilkan dari baris pertama, ya, aset yang dihasilkan dari baris pertama, cold audience tadi itu menjadi warm, state-nya udah berubah. Ya. Baru dia Anda akuisisi menjadi leads, jadi aset yang kedua itu leads. Lalu dia berubah lagi state-nya si customer ini. Kemudian Anda bawa dia ke activation, ya, ke sales page. Dia menjadi buyer, and so on and so on. Jadi pergerakan peta itu nanti umumnya akan seperti ini, tapi tidak semua ya. Ya, bisa jadi Anda sekarang sudah punya leads, Anda sudah punya ribuan alamat email mungkin, ya, atau Anda sudah punya ribuan nomor WhatsApp, maka Anda tidak mulai dari cold market lagi. Anda sudah langsung mulai dari leads, titik Anda mulai dari situ, ya, dari sebelah kiri. Dari leads Anda langsung ke pikirkan Anda mau aktivasi dengan apa. Produknya apa, sales page-nya aja apa, sumber traffic untuk aktivasinya apa. Mungkin mungkin broadcast email, atau mungkin Anda WhatsApp satu persatu, atau mungkin Anda teleponin, ya. Kalau Anda jualnya properti kan itu umum di teleponnya. Oke, itu gambaran kasar cara menggunakannya. Nanti saya akan berikan contoh tentu saja di video keempat. Ada contohnya bagaimana saya membuat atau merancang atau mendesain atau merencanakan sebuah sales funnel sederhana dengan hanya satu lembar kertas ini ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan pertama yang paling saya rekomendasikan, terutama karena saya orangnya istilahnya kinestetis ya, saya orang yang harus bergerak secara fisik. Maka saya akan ngeprint dan menggunakan kertas tempel. Ini cara paling asik tanda petik. Apalagi kalau Anda bareng tim. Atau diskusinya 2-3 orang gitu ya. Ini cara paling asik. Ini yang saya lakukan. Ini walaupun saya sendirian ya, kebanyakan dalam prosesnya. Tapi ini cara untuk saya brainstorm ke diri saya sendiri. Saya print. Saya pakai stiker tempel kayak gini. Ya. Saya beli yang kecil tuh, yang kecil. Saya pakai pulpen warna. Ya, saya menggunakan big yang 4 warna yang standar ya. Ini di penjual pulpen mana juga ada kan gitu ya. Udah selesai, saya tempel, saya tulis-tulis. Kenapa pakai kertas tempel? Kenapa nggak ditulis langsung? Karena saya bisa memindah-mindahkan kertas tempelnya. Ya, tapi belakangan saya malah nulis langsung, nggak pakai kertas tempel lagi. Jadi saya pakai pulpen langsung saya tulis di tempat karena funnel planner sudah saya fotokopi dalam jumlah banyak. Jadi tulis, buang, pakai dan lain-lain ya. Karena saya kadang dari yang planner yang menurut saya tidak bagus itu ternyata bisa memberikan inspirasi ke planner-planner ke depan yang lainnya ya, bisa memberikan saya ide-ide baru ke depannya. Jadi saya hampir tidak pernah membuang walaupun dia jelek ya menurut saya gitu ya. Jadi tulis yang banyak ya. Nah, cara kedua adalah menggunakan PowerPoint, Google Slide atau Keynote. Jadi Anda download yang versi gambarnya, lalu Anda masukkan ke Keynote seperti saya ini. Di video ini saya menggunakan Keynote ya, seperti tadi, lalu Keynote-nya digambar-gambar seperti ini ya. Nah, cara ketiga juga yang menurut saya cukup cepat kalau Anda punya iPad atau tablet Android adalah Anda mencari aplikasi yang bisa mencoret-coret gambar. Ya, sekarang iPad, bawaannya iPad itu kalau Anda screenshot sudah bisa langsung menggambar ya, atau notes-nya iPad bisa langsung menggambar kalau Anda menggunakan iPad. Kalau Anda menggunakan Android ada banyak sekali, Google Keep bisa ya. Atau kalau Anda mendownload versi yang PDF-nya, maka ya Acrobat Reader juga sudah bisa mencoret-coret PDF kok, yang gitu ya. Jadi silakan Anda cari aplikasi coret-coret gambar atau coret-coret PDF, monggo Anda gunakan yang mana aja Anda mau. Ada ratusan di Play Store atau App Store ya. Jadi silakan Anda cari yang mana ya. Nah, cara favorit saya juga yang kedua setelah tadi, karena tadi ya saya bilang saya orang yang kinestetik, saya orang yang harus bergerak kalau menjelaskan, saya orang yang bergerak untuk berpikir, itu saya harus bergerak, tangan saya harus nulis ya. Saya harus berdiri kalau bisa ya. Saya menyebutnya namanya body storming. Body storming ini ya brainstorming tapi pakai tubuh gitu ya. Kalau cuma brain itu kan pakai otak doang, ini pakai tubuh berdiri gitu ya. Nah, di beberapa training atau kelas atau mungkin in-house training yang saya adakan ke beberapa klien dikirim dan email, itu kita menggunakan cara ini. Jadi si map-nya itu diproyeksikan ke whiteboard, biasanya whiteboard ya. Jadi seolah-olah whiteboard itu kayak ditempel funnel planner raksasa ya. Jadi kalau Anda punya proyektor di rumah atau di kantor, Anda punya proyektor dan Anda punya whiteboard, atau Anda punya dinding yang dicat bisa untuk whiteboard itu ya, umum sekarang. Silakan Anda gunakan, makin besar makin bagus. Ini cocok untuk Anda yang ingin mempresentasikan rencana funnel Anda ke tim yang jumlahnya cukup besar. Kalau tadi pakai kertas mungkin lebih enak kalau 2-3 orang, tapi kalau begini Anda bisa ke 10, 20 bahkan lebih kalau Anda punya proyektor yang besar ya. Anda bisa langsung nulis di whiteboard. Jadi map itu diproyeksikan ke whiteboard dan Anda bisa coret-coret langsung di situ atau menggunakan kertas tempel di whiteboard itu ya. Nah, ini kuncinya ya, ini kuncinya. Mohon perhatikan baik-baik, ini kuncinya. Pada awalnya kita bukan mencari solusi penjualan tapi menemukan sebanyak mungkin pola.
Apa saja prosedur menjual yang mungkin untuk kita lakukan. Ini kuncinya. Anda bukan mencari solusi, Anda bukan mencari wah jurus terbaik menjual menggunakan funnel plan. Enggak. Anda nggak itu tujuannya saya membuat ini ya. Tujuannya saya membuat ini adalah tadi menemukan pola, merancang prosedur, merancang proses sales. Ya. Apakah rancangan saya bagus? Saya tidak tahu. Saya harus tes. Ya. Oke, dari awal ada yang wah ini kok jelek banget sih, saya buang langsung. Ada, itu banyak ya. Tapi begitu saya ngerasa ini kayaknya bagus nih gitu ya. Apakah itu langsung bener bagus di lapangan saya tidak tahu karena saya bikin aja sebanyak mungkin yang saya bisa. Saya bikin sebanyak mungkin variasi yang saya bisa. Makanya saya biasa kalau mau merencanakan sesuatu itu ada dua mode ya. Yang pertama mode membuat, yang kedua mode mengedit. Saat saya membuat saya tidak mengedit. Ya, setelah saya selesai membuat saya biasa break bentar, minum atau jalan-jalan keluar kantor, keluar rumah, balik lagi untuk ngedit. Ya, jadi goalnya adalah seperti ini. Nah, saya mempunyai sebuah metafora, saya punya sebuah analogi yang saya sebut namanya sang pemecah batu. Ya, Anda bayangkan ada seorang pemecah batu memukul batunya 100 kali tanpa terlihat tanda-tanda batunya akan pecah. Jadi dia pukul, tuk 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 gitu terus. Nggak ada tanda-tanda akan pecah. Namun di pukulan ke 101 batunya pecah terurai. Nah, sang pemecah batu dan mungkin kita juga yang mendengar cerita ini, kita tahu kalau bukan satu pukulan terakhir yang memecahkan batunya, tapi 100 pukulan yang sebelumnya itu kayak nggak ada hasil. Nah, inilah analogi yang tepat untuk menggunakan funnel planner ini. Anda jadi si pemecah batu ini. Tujuan Anda bukan menemukan satu pukulan ke 101, enggak. Tujuan Anda adalah terus memukul sampai di mana dia pecah. Ya, butuh waktu, pasti butuh waktu. Ya, tapi terencana, lebih terencana ya. Funnel planner tidak didesain untuk menemukan satu sales funnel pamungkas yang saya bilang tadi, tapi bagaimana seorang bisa memetakan 100 sales funnel dengan cepat dan kemudian menguji untuk menemukan mana terbaik melalui eksperimen dan pengukuran jelas. Ya, setiap orang punya ide. Kalau Anda lempar sales funnel Anda, rancangan sales funnel Anda ke tim Anda mungkin punya ide, minta dia buat juga, ya, buat sebanyak mungkin, dites semuanya. Pada akhirnya setelah sekian banyak funnel jadi, akan ada satu atau dua yang akan nonjol. Anda tandain mana yang nonjol itu, Anda buat variasi yang lain dan jalanin lagi atau scale up. Ya. Itu artinya mungkin sebagian besar sales funnel seseorang tidak akan berhasil menghasilkan penjualan apalagi di awal-awal. Apalagi jika Anda baru ini berkenalan yang namanya dengan sales funnel, itu mungkin tidak akan jalan setelah Anda rancang bagaimanapun. Ya, tetap semangat. Saya sendiri ingat perjalanan awal-awal saya belajar sales funnel itu memang ya nggak langsung jadi ya. Mungkin juga sayanya yang kurang bagus ya, kurang pinter mungkin ya. Kalau Anda bikin sales funnel pertama kali misalnya dengan funnel planner dan berhasil terjadi sales, maka itu bonus dari Allah menurut saya. Bersyukur, sedekah yang banyak gitu kan ya, itu bonus. Tapi biasanya sih tidak terjadi. Kenapa? Karena lagi harus dites yang banyak, baru Anda akan ketemu celah-celahnya. Ya, Anda tidak harus mengisi semua komponen di sales funnel ini untuk dia berhasil, enggak. Ya, Anda tadi seperti yang saya katakan ya, Anda bisa langsung mulai dari leads kalau Anda sudah punya database alamat email, atau dari WhatsApp Anda harus mulai dari awal. Anda bisa mulai dari situ. Ya, dia nggak harus penuh. Nah, tidak ada sales funnel yang 100% gagal yang saya bilang tadi di awal. Setiap sales funnel yang Anda hasilkan akan memberikan feedback, data pembelajaran, aset berupa calon pelanggan dan banyak lagi. Selalu akan ada aset yang dihasilkan. Mau aset itu Anda data atau tidak, dia akan ada di situ. Ya, jadi bagusan dari awal Anda rencanakan aset apa yang mau Anda dapatkan dari sini. Ya, misalnya Anda bawa traffic Anda ke sebuah artikel, ya. Apakah dia baca artikel sampai habis atau artikel mana yang paling dia sukai, atau setelah dia baca artikel apa lagi, itu semuanya aset. Itu semuanya data, itu semua pengetahuan buat Anda, itu knowledge buat Anda. Kalau itu Anda olah, Anda akan dapat sebuah insight ya, sesuatu insight dari situ. Oke? Nah, ini untuk video kali ini. Fokus, luruskan niat, merendahkan hati, tanyakan pertanyaan yang tepat, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya setelah ini. Ya, saya Fikratullah. Terima kasih, selamat mencoba membuat sales funnel Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.